Di video sebelumnya kita diperlihatkan Jinwoo yang tak kuasa menahan air matanya ketika sang ibu berhasil disembuhkan setelah sekian lama mengalami penyakit tidur abadi. Sejak kesembuhan ibunya, Jinwoo nampak kosong seperti tidak ada lagi tujuan di hidupnya. Sedangkan saat ini, negara Korea sedang gencar mempersiapkan raid di Pulau Jeju. Gunhye mengundang Jinwoo untuk ikut dalam raid. Di kesempatan itu, Gunhye memperlihatkan para hunter kelas S yang sedang latihan. Kebetulan sekali para hunter dari Jepang telah hadir. Dan karena ada sikap yang tidak mengenakan, mereka ingin mengetes adu kekuatan 4 lawan 4 secara war. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Ya, Jinwoo sedikit kecewa melihat Goto berada di bangku penonton. Meski begitu, Jinwoo bersyukur masih bisa melihat kekuatan para hunter rank S lainnya. Setelah saling memberi hormat, mereka pun mulai bertarung, di mana Hunter MA langsung berhadapan dengan Tanaka mengadu tinju maut. Pertarungan mereka membuat arena latihan seketika menjadi hancur. Hal itu membuat Gunhye harus meningkatkan kualitas arena latihan. Lalu Hunter Lim yang berspesialis dalam pertarungan jarak jauh terlihat sedikit kewalahan. Itu karena dia harus bertarung melawan Hoshino yang harus menempel dengan kelincahannya. Maka Hunter Lim menggunakan skillnya untuk membuat jarak. Sementara itu tampaklah Baek menggunakan kekuatannya untuk melawan Kumamoto. Baek sadar bahwa pertarungan ini dimanfaatkan untuk mengukur kekuatan para hunter Korea oleh Goto. Namun Baek nampak kesal karena Kumamoto terus-menerus menghindari pertarungan. Yang ternyata Kumamoto adalah seorang hunter yang benci pertarungan. Lalu tak lama kemudian Tanaka dan Hoshino telah mengalahkan Hunter MA dan Hunter Lim. Lalu mereka menggabungkan kekuatan untuk menghadapi Baek yang terus mengejar Kumamoto. Jelas hal itu membuat Baek sedikit tersinggung karena merasa diremehkan. Sementara itu tampaklah Awata dibuat kesulitan oleh Cha-Cha yang memiliki gaya bertarung seperti penari jaipong, di mana lekukannya, jemarinya, harumnya nampak indah tapi mencekam karena setiap gerakan tangannya menyerupai sebuah pedang yang membuat Awata kalah tanpa perlawanan sedikit pun. Lalu ketika Cha-Cha akan membantu Baek, tiba-tiba Kumamoto muncul untuk membokong Cha-Cha. Dengan refleks, Cha-Cha langsung mencocol bebenguk si Kumamoto hingga berdarah. Hal itu membuat Kumamoto sangat marah dan menunjukkan sisi lainnya. Para rekan hunter Jepang sedikit khawatir sebab Kumamoto memiliki dua kepribadian. Lebih jelasnya, ketika marah Kumamoto akan kesurupan jurik jarian alias kehilangan akal dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Lantas, karena dianggap bahaya, Goto meminta asistennya untuk segera menghentikan Kumamoto jika bertarung berlebihan. Nah, karena Kumamoto diprediksi akan membunuh Cha-Cha, sontak Jinwoo si ganteng kalem dari Chimeong langsung menahan serangan Kumamoto dengan enteng, bahkan membanting Kumamoto hingga tak bisa bergerak. Jelas hal itu mengejutkan para hunter Jepang karena setahu mereka tidak ada yang sanggup menahan amukan Kumamoto. Namun bagi Goto, dia makin penasaran dan tidak percaya jika Jinwoo adalah seorang penyihir. Maka Goto berniat untuk memastikan sosok Jinwoo sebenarnya. Setelah itu Jinwoo meminta pada para hunter Korea untuk mengakui kekalahannya. Kemudian si mbak tukang translate bahasa Jepang menjelaskan bahwa Goto meminta untuk bertarung by one dengan Jinwoo. Ya, melihat aura yang menyelimuti Goto, Jinwoo menerima tawaran itu. Namun dengan syarat Goto harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Hal itu membuat Goto tersenyum tipis. Sementara itu, di sisi lain, Johei nampak galau setelah mendengar kabar bahwa persiapan penyerangan Pulau Jeju telah matang. Johei yang tadinya pensiun kali ini kembali bertekad dan akan berjuang demi negerinya. Mungkin itulah jalan yang harus dilakukan oleh Johei sebagai hunter demi melindungi sebuah negeri yang dihuni keluarga tercintanya. Kembali ke gedung sarana latihan, kabar pertarungan Jinwoo dan Goto membuat para hunter rank S penasaran, terutama Cha-Cha dan Baek. Cha-Cha ingin memastikan apakah Jinwoo hanya sekedar ganteng, sedangkan Baek ingin memastikan apakah Jinwoo benar-benar seorang hunter yang bisa bertambah kuat. Nah, ketika Jinwoo memberi salam, tiba-tiba Goto langsung nyerenteng menyerang Jinwoo yang belum selesai berbicara. Hal itu membuat Jinwoo terkejut, namun meski begitu, Jinwoo berhasil menghindari serangan dadakan yang cemen tersebut. Kemudian Goto kembali menyerang secara bertubi-tubi dengan kecepatan yang edan. Namun dapat dihindari, bahkan Jinwoo hanya tersenyum di tengah pertarungan. Hal itu membuat Goto murka karena merasa telah diremehkan. Maka Goto berniat membunuh Jinwoo.
Ya, pertarungan mereka berdua membuat para Hunter Rank S yang menonton sangat terkejut. Itu karena pergerakan mereka berdua benar-benar tak kasat mata. Sementara Caca menyadari bahwa Jinwoo yang ganteng sedang menghindar sembari mengukur kemampuan Goto. Jinwoo bergerak dengan lincah terus-menerus menghindari serangan. Hal itu membuat Goto terpancing emosi sehingga dia memutuskan untuk membunuh Jinwoo. Alhasil serangan serius dari Goto membuat pipi Jinwoo tergores. Lalu ketika Goto melancarkan serangan kedua, tiba-tiba ya, bukannya dihindari tetapi Jinwoo dengan santunya menangkap serangan Goto. Jinwoo menegaskan jika lengah sedikit saja Jinwoo akan kehilangan satu matanya. Dan kini Jinwoo akan mulai serius jika memang ingin ada pembunuhan di antara mereka. Sontak keduanya mengeluarkan aura yang sangat kuat, pertanda bahwa mereka benar-benar serius akan saling membunuh dan... Aduh, ngada dipisahkeun, kalem heula atuh euy, cenah buh heula. Aing mah kecewa badai aslina. Sabar bang, mereka memang harus dipisahkan bang. Kalau tidak rumah tetangga bisa hancur bang. Oh iya maaf. Nah, setelah turun dari arena, Jinwoo merasa malu karena telah kebablasan. Namun berkat pertarungan itu, kini Jinwoo mengetahui semua kemampuan para Hunter Rank S yang ada di sana. Dan Jinwoo juga telah menyusupkan pasukan bayangannya kepada para Hunter Rank S agar Jinwoo bisa mengetahui kondisi mereka saat berada di Pulau Jeju nanti. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Setelah menyelesaikan dan melihat pertarungan persahabatan, di situ Jinwoo memberi jawaban terhadap tawaran Gunhei yang memintanya untuk ikut raid Pulau Jeju. Ternyata Jinwoo menolak tawaran Gunhei, di mana Jinwoo merasa bahwa para hunter yang telah ikut serta sudah lebih dari cukup. Lalu alasan lainnya adalah keberadaan sang ibu yang membuat Jinwoo takut kehilangan momen bersamanya. Kabar Jinwoo yang tidak ikut membuat para Hunter Rank S merasa kecewa. Bahkan Baik juga kecewa karena ternyata Byung-woo benar-benar tidak ikut dalam raid. Meski begitu, mereka tidak akan mengurungkan niatnya dan berharap misi raid kali ini akan sukses besar dengan hadirnya 15 Hunter Rank S. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di Pulau Jeju, tampaklah para semut yang saling memangsa akibat mangsa di Pulau Jeju telah habis. Hal itu membuat Ratu Semut memutuskan untuk berpindah tempat. Lalu untuk dapat mewujudkan hal itu, sang Ratu Semut berharap kepada sosok yang baru saja menetas dari telur besar, di mana sosok semut tersebut adalah semut terkuat di antara para prajurit semut lainnya. Ya, raid Pulau Jeju kali ini telah menjadi berita yang sangat besar di seluruh dunia. Berita tersebut juga membuat Byung-woo makin dilema, apalagi dia jadi teringat masa kecilnya yang ingin menjadi hunter untuk menyelamatkan orang-orang. Song-yi yang hanya berrank E ingin berkontribusi meski hanya sekedar beban. Setidaknya Song-yi ingin melindungi anak tetangga yang sangat ramah dan baik hati. Namun Yojin melarangnya karena situasi kali ini sangatlah berbahaya. Di sisi lain, Johei menemui Kim Chul. Itu artinya mereka akan ikut andil melindungi kota. Singkat cerita, raid ke Pulau Jeju telah dimulai. Tampaklah seluruh kapal penjaga Pulau Jeju telah tiba di titik yang telah ditentukan. Para kapal laut yang mengelilingi Pulau Jeju bertugas untuk menjaga jika ada semut yang lolos. Dan para awak kapal dihuni oleh para hunter rank A dan B. Para Hunter Rank S berpamitan kepada seluruh bawahannya dan mereka bersiap untuk pergi menuju Pulau Jeju menggunakan helikopter. Tampaklah ketegangan di raut wajah para hunter yang siap bertugas dalam raid ini. Mereka semua berharap keselamatan bagi umat manusia. Hunter Baik yang akan segera berangkat begitu terkejut ketika melihat sosok Byung-woo, sang healer rank S yang tiba-tiba saja muncul untuk mengikuti raid ini. Dan kehadiran Byung-woo membuat mereka merasa lebih tenang sebab Byung-woo adalah healer yang dapat diandalkan layaknya Estes. Sementara itu, para Hunter Rank S dari Jepang telah menempati titik lokasi yang telah ditentukan. Di dalam helikopter, para hunter Korea sempat mengkhawatirkan sang kameramen yang akan meliput mereka secara live itu karena raid kali ini sangatlah berbahaya.
Namun si kameramen menenangkan mereka sebab dirinya juga merupakan hunter rank A yang sudah terbiasa merekam pertarungan dalam situasi berbahaya. Dan kita tahu setiap kameramen sudah dipastikan selalu selamat apapun situasinya. Ah, yang bener bang. Ih, beneran tapi Alah. sebagai yang paling tua di antara mereka, MA memberikan semangat pada semuanya dan berharap misi kali ini akan sukses besar karena dunia saat ini sedang membutuhkan seorang pahlawan. Singkat cerita, raid Pulau Jeju pun resmi dimulai. Pertama-tama para hunter rank S dari Jepang langsung memancing para semut dengan mengeluarkan sejumlah energi sihir di titik yang berbeda. Alhasil para semut mulai amburadul keluar dari sarangnya untuk menghampiri titik yang terdapat energi sihir. Namun ternyata sebagian dari semut terbang itu menghampiri para hunter Korea yang berada di dalam helikopter. Lantas Choi sebagai penyandang gelar top global Palir langsung membakar para semut dengan ultimate-nya. 数が多いですね。皆さんそろそろ降りましょうか。 Setelah itu mereka pun turun ke Pulau Jeju untuk membunuh sang ratu semut yang ada di sarangnya dalam waktu 1 jam. Sebab tim pengalihan hanya bisa bertahan dalam 1 jam saja. Lantas gelombang pengganggu pun diaktifkan, di mana gelombang tersebut bisa membuat koneksi atau sinyal para semut terganggu, sehingga para semut tidak dapat saling meminta bantuan. Hal itu membuat para hunter Jepang dapat membunuh para semut yang keluar dari sarang dengan mudah. Nah, setelah para hunter Korea memasuki sarang semut, Choi membuat jaring api di pintu masuk. Hal itu dia lakukan untuk mencegah para semut yang berada di luar tidak memasuki sarangnya untuk membantu sang ratu. Kemudian setelah berada di dalam sarang semut, para hunter sedikit kebingungan. Itu karena mereka tidak tahu lubang mana yang menuju tempat ratu semut berada. Lantas untuk menghemat waktu, Choi langsung menggunakan skill 1 untuk memeriksa semua lubang, yang dimana lubang paling dalam merupakan tempat keberadaan sang ratu semut. Sementara itu di sisi lain tampaklah Jinwoo tengah menyelesaikan quest harian. Lalu suasana yang sepi membuat Jinwoo kepikiran bagaimana kabar raid kali ini. Meski begitu, Jinwoo yakin mereka akan baik-baik saja karena mereka bukanlah hunter abal-abal. Kembali pada Baek dan kawan-kawan. Setelah memasuki lubang terdalam, di sana Lim sedikit cemas. Itu karena mereka belum juga menemukan tempat sang ratu semut. Kemudian tiba-tiba Choi meminta mereka untuk mengikutinya. Itu karena Choi telah menemukan ruangan telur para semut. Hal itu membuat mereka yakin bahwa ruangan ratu semut telah dekat. Lalu ketika mereka melihat cangkang telur yang begitu besar, tampaklah Byungwoo begitu terkejut hingga leles tuur alias lemas. Baek mencoba menenangkan Byungwoo dengan mengatakan bahwa tugas mereka hanyalah membunuh sang ratu semut saja, yang padahal Baek pun merasa cemas karena merasakan pirasat yang buruk. Sementara itu di luar sarang tampaklah Tanaka yang terluka meminta si Miju untuk menyembuhkannya. Tapi si Miju ngaden loba heureuy alias banyak bercanda karena saat ini situasinya lagi genting. Tak lama kemudian segerombolan semut datang menghampiri. Alhasil Tanaka tidak sempat disembuhkan karena mereka harus bersiap melawan. Namun tiba-tiba dalam sekejap mata, kelapa si Miju langsung menghilang. げよっかただじゃ無理だけど 何が欲しい？ Nya cai ngoge ulah loba heureuy keur kieu mah. Ya, sungguh mengerikan si Miju mati hanya dalam kedipan mata. Hal itu membuat Tanaka mewaspadai sekitarnya. Lalu ketika Tanaka akan menyerang monster yang telah dia temukan, tiba-tiba Tanaka langsung kehilangan kelapanya. Lantas Kenjo mengejar si monster untuk membunuhnya. Namun sayangnya hanya dalam sekejap mata, Kenjo langsung kehilangan kelapanya. Alhasil tempat tersebut menjadi pemakaman hunter tanpa kepala. Di sisi lain tampaklah hunter MA bekerja sama dengan Caca untuk membunuh monster semut, di mana MA berperan sebagai umpan untuk mempermudah Caca membunuh monster semut dengan skill pedangnya. Itu karena tubuh monster semut yang mereka hadapi memiliki kesan yang cukup kuat. MA merasa beruntung karena jumlah yang mereka hadapi tidak terlalu banyak. Sontak Byungwoo menyemangati mereka karena selama ada Byungwoo semuanya takkan mati. Sontak Baek meledeknya karena Byungwoo adalah hunter yang takut bertarung. Kemudian Byungwoo mengingatkan Baek untuk membunuh monster yang telah terkapar, sebab monster yang telah mati masih bisa bergerak beberapa detik. Nah, meski telah masuk ke dalam sarang lebih dalam, di sana mereka masih belum menemukan monster semut yang dapat berjalan dengan 2 kaki. Namun monster yang mereka temui itu nampak semakin kuat. Hal itu membuat Hunter Lim berpikir bahwa pertemuan mereka saat ini adalah permulaan saja, bahkan membuat Lim mulai ragu dengan jalan yang mereka lalui.
Sontak Caca mengelaknya sebab dia telah mencium aroma monster di depan sana. Maka Choi meminta Baek untuk memastikannya. Lantas Baek langsung menggunakan penglihatan tajamnya yang bisa ngejum dari kejauhan. Dan benar saja lokasi Ratu Semut berada di ruang terdalam dengan pengawal yang begitu banyak. Baek menjelaskan bahwa mereka harus bergegas mengalahkan Ratu Semut sebab para hunter yang berada di luar sarang tidak dapat terus-menerus mengalihkan perhatian. Sontak mereka pun menuju lokasi sang Ratu Semut. Sementara itu di sisi lain, tim Charlie dari Jepang tengah mencari keberadaan tim Delta, lebih jelasnya tim Tanaka. Lalu ketika melihat jejak pertarungan, mereka menemukan kacamata milik Fukushima yang tergeletak di tanah. Lalu tak lama kemudian si Acoy langsung muntah bubur sisa semalam ketika mencium bau kekuatan yang sangat edan. Sontak Acoy menggunakan skill pembeku untuk menyerang si monster yang dia rasakan. Namun apalah daya, Acoy langsung terpengal oleh sosok monster semut hitam yang belum sempat terlihat wujudnya oleh mereka. Di sisi lain, Kumamoto bersama Awata sebagai tim Brapo mulai mencemaskan tim Delta yang masih belum dapat dihubungi. Namun di sana Awata meminta Kumamoto untuk fokus kepada para monster yang muncul di hadapan mereka, sebab untuk saat ini mereka tidak dapat mengkhawatirkan orang lain. Kembali pada Choi dan kawan-kawan yang telah tiba di ruangan Ratu Semut. Di sana mereka sedikit terkejut melihat banyak monster semut yang menjaga sang ratu. Sontak Byungwoo langsung menggunakan skill buff untuk memulihkan stamina para hunter. Setelah itu MA langsung maju dengan skill memperbesar ukuran layaknya Mino. Dan sebagai tanker, MA berusaha memancing mereka. Disitulah Choi langsung beraksi menggunakan ultimate palir untuk membakar semua para semut yang berkumpul. Setelah itu Baek sebagai Roger Sumatra langsung berubah dan menyerang para semut yang tersisa secara brutal. Untuk sementara waktu si kameramen masih selamat dan dia begitu terkejut melihat pertarungan Hunter Rank S secara langsung. Pihak media meminta si kameramen untuk melihat lebih dekat agar video yang disebarkan pada masyarakat secara live jadi lebih menarik. Sontak Byungwoo menghentikan itu sebab kameramen bisa saja terbunuh meski rumor mengatakan kameramen selalu selamat. Masyarakat yang menonton pertarungan Hunter Rank S mulai ikut tegang, apalagi para semut malah semakin banyak dan siap menyergap para hunter. Sontak Emma langsung menghempaskan mereka semua. Di kesempatan itu, Lim menghujani para semut dengan skill 1000 panah. Hal itu membuat pergerakan para semut menjadi terganggu. Lantas Baek, Choi, dan Caca bergerak sebagai eksekutor. Ya, alhasil para semut penjaga berhasil dibabat habis dan hanya tersisa sang Ratu Semut. Sebagai tanker, Emma menahan sang Ratu Semut dan seperti biasa Lim menghujani sang Ratu dengan 1000 panah agar pergerakannya terhambat. Lalu Baek memberikan serangan bertubi-tubi, namun sayangnya hal itu tidak mempan terhadap sang Ratu. Yang ada sang Ratu malah balik menyerang dengan semburan racun yang bisa melelehkan tubuh para hunter hingga sekarat. Tapi tenang, selama ada Estes, para hunter kembali sembuh dalam sekejap dan sudah menjadi hal umum, Estes akan menjadi target musuh. Untungnya ada MA sebagai tanker yang sigap melindungi. Lantas Choi langsung menyerang dengan skill api hingga menciptakan ledakan yang sangat edan. Hal itu membuat si Ratu Semut mulai panik. Alhasil sang Ratu Semut menjerit dengan keras, bahkan berusaha melarikan diri. Sontak Baek dan Emma langsung menahan pergerakan sang Ratu Semut. Kemudian mereka meminta Caca untuk segera mengeksekusi sang Ratu dengan ultimate-nya. Ya, dengan bantuan buff yang diberikan oleh Byungwoo membuat Caca jadi bertambah damage hingga akhirnya sang Ratu Semut dinyatakan telah mati. Kabar tersebut membuat seluruh masyarakat Korea bersorak ramai karena akhirnya misi raid kali ini telah sukses besar. Dan sudah dipastikan Pulau Jeju bisa dihuni kembali oleh manusia dalam setahun ke depan sebab para prajurit semut akan musnah dalam waktu 1 tahun tanpa sang Ratu Semut. Namun di sini Baek masih kepikiran pada teriakan terakhir dari sang ratu sebab Baek merasa itu bukanlah jeritan kematian. Dengan santuy Byungwoo meminta Baek untuk tidak memikirkannya, itu karena kematian sang Ratu Semut merupakan kemenangan bagi mereka. Hal itu juga merupakan pembalasan dendam atas kematian sahabat mereka.
Namun ternyata teriakan sang ratu semut membuat radar pengganggu tidak berfungsi lagi. Alhasil para semut yang berada di luar sarang mulai bergerak kembali menuju sarang semut. Bahkan mereka berhasil menembus jaring api pelindung milik Choi. Hal itu membuat para hunter Korea terkejut bahkan kebingungan. Itu karena waktu yang mereka miliki untuk berada di dalam sarang semut seharusnya masih banyak. Tak lama kemudian muncullah sosok monster semut hitam di hadapan mereka. Aura yang dikeluarkan oleh semut hitam itu membuat Caca tersedak karena bau kekuatannya yang sangat menyengat. Lalu ketika Emma akan mencoba menahan si semut hitam justru mengabaikan para hunter dan menuju mayat sang ratu. Bukan rasa tenang yang Emma dapatkan, melainkan rasa putus asa hingga dihantui bayang-bayang kematiannya secara pasti. Ya, kematian sang ratu membuat si semut hitam sangat bersedih dan sangat teramat murka. Dan hanya dalam sekejap, Caca dibuat terpental hingga tulangnya patah dan tak sadarkan diri. Lalu hanya dengan satu sentuhan saja tameng Emma langsung hancur lebur. Bahkan tangannya pun langsung putus. Selanjutnya Choi dan Baek yang mencoba menyerang dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan panah aura yang Hunter Lim tembakan dari jarak dekat itu dapat ditangkap dengan mudah. Lalu ketika Hunter Lim akan dibunuh oleh si semut hitam, sontak Hunter Emma datang menyelamatkan Hunter Lim. Ternyata berkat Byung-woo sang penyenang gelar top global STS telah memulihkan semua hunter yang terluka hingga tubuh mereka utuh kembali. Byung-woo menggunakan skill kamuflase agar tidak terlihat oleh si monster semut. Byung-woo memberikan efek buff pada MA agar bertambah damage. Namun sayangnya MA tetap kalah dan dijadikan sebagai samsak oleh si semut hitam hingga tak sadarkan diri. Dan sungguh tidak disangka meski Byung-woo menggunakan skill kamuflase, si monster semut dapat merasakan kehadiran Byung-woo. Alhasil dalam sekejap, Byung-woo langsung ditojos. Lalu kelapanya langsung dicapluk hingga koit. Sontak Baek mulai kehilangan akal dan langsung nyerenteng. Namun dengan mudahnya si monster semut langsung mencengkram Baek hingga dia kehilangan kekuatannya. Untuk membalas kematian sang ratu, si semut hitam menunjukkan bayangan kematian Byung-woo yang sangat menyedihkan. Hal itu membuat Baek sangat murka, namun dia tidak dapat melakukan apapun. Lalu si semut hitam mengatakan bahwa kematian sang ratu tidak dapat digantikan dengan nyawa para kroco. Maka dari itu si semut hitam akan mencari raja dari para hunter. Lalu tiba-tiba si semut hitam merasakan aura seseorang yang jauh lebih kuat di luar sarang. Hal itu membuat si semut hitam menganggap bahwa orang itu adalah raja dari para hunter. Sontak si semut hitam langsung pergi menuju tempat orang itu. Hal itu membuat Baek berpikir bahwa semut hitam sedang menuju ke tempat Goto. Namun di sini Baek tidak dapat memikirkan Goto itu karena para semut telah menuju ke arah mereka, sedangkan mereka semua sedang dalam keadaan sekarat. Dan untuk sementara waktu si kameramen masih selamat dan dia hanya bisa molhok ketakutan setengah mati. Di sisi lain tampaklah Goto tengah menuju lokasi unit Delta dan Charlie. Goto sedikit mengkhawatirkan mereka itu karena mereka tidak dapat dihubungi sama sekali. Lalu ketika tiba di lokasi tim Delta dan Charlie, di sana mereka terkejut melihat mayat teman-temannya. Tak lama kemudian ketua dari asosiasi Jepang menghubungi Goto untuk memastikan keberhasilan raid. Si ketua asosiasi terus menekan Goto untuk tetap dalam rencana dan mereka yang mati cukup biarkan saja karena sudah menjadi takdir di mana yang lemah pasti akan mati. Lalu Goto menjelaskan bahwa radar pengganggu yang mereka gunakan tiba-tiba tidak berfungsi dan hal itu membuat para semut yang berada di luar seketika kembali menuju sarang. Dan sudah dipastikan para hunter Korea yang lemah tidak memiliki peluang untuk hidup. Namun entah kenapa kabar tersebut malah membuat si ketua asosiasi Jepang jadi sangat bersemangat. Ternyata pihak Jepang berencana ingin menjadi negara satu-satunya yang bisa menyelesaikan Gate Rank S. Lantas ketua asosiasi meminta Goto untuk segera mundur dan menyelamatkan diri karena misi mereka sudah berhasil. Namun tiba-tiba... Ya, secara tiba-tiba kelapa si Ishida langsung menghilang. Meski begitu, Goto tetap santuy. Lalu Goto meminta Hoshino untuk segera berkumpul dengan tim Brapo. Itu karena keberadaan Hoshino akan menjadi gangguan bagi Goto. Nah, setelah Hoshino meninggalkan Goto, di situ Goto terkejut melihat monster yang dapat berbicara. Kemudian Goto membenarkan pertanyaan si semut hitam bahwa Goto adalah raja para hunter. Sontak si semut hitam langsung mengeluarkan aura yang sangat pekat. Hal itu membuat Goto jadi teringat dengan sosok Jinwoo yang memiliki aura sama.
Sementara itu di dalam sarang tampaklah para hunter tengah menggantungkan hidup mereka kepada Choi yang masih bisa bertarung. Namun sayangnya Choi tidak dapat menyerang para semut dengan kekuatan penuh karena dia sedang terluka. Lalu ketika harapan sudah sirna, disitulah keberuntungan si kameramen menyelamatkan mereka semua. Di mana tiba-tiba muncul prajurit bayangan menahan serangan para semut dan hal itu membuat semuanya terkejut. Ternyata selama ini Jinwoo terus memperhatikan mereka semua dan saat inilah waktunya si ganteng kalem dari Cimeong harus turun tangan. 交換 Ya segitu dulu bro ceritanya. Pasti kalian kesel ya, gue yakin pasti kalian kesel. Jangankan kalian, gue juga kesel bro. Ini momen lagi epic-epicnya, lagi nunggu si Jinwoo datang. Ketika datang malah selesai. Sat. Sabar bang, sabar. Kita tunggu saja minggu depan bang. Gak usah marah-marah bang. Iya maaf. Ya pokoknya mah kita harus lanjut sampai tamat di episode 12. Ya cuman se-episode lagi, gimana dong? Ya jadi wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas setiap konten yang ditonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton, sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Har.